Pat McAfee return bela Randy Orton hajar Cody Rhodes. Trick Williams hajar habis Sami Zayn karena curang. Io Sky ke SmackDown untuk bantu Rhea Ripley. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 4 April 2026. Randy Orton buka SmackDown hari ini dan langsung koar-koar kalau dia bakal menangin WWE Championship di WrestleMania 42. Dia bilang Cody Rhodes bakal pulang tanpa sabuk. Orton juga sempat nyapa keluarganya yang duduk di barisan depan. Katanya motivasi dia kali ini benar-benar personal. Cody Rhodes pun datang dan langsung ngehajar Orton. Tapi serunya nggak lama, soalnya Pat McAfee tiba-tiba masuk ke ring dan kasih low blow ke Cody. Terus diinjek-injek. Orton makin menjadi-jadi, dia hajar rusuk Cody pakai kursi. Sambil gitu, Pat ngomong ke penonton kalau dia muak sama WWE sekarang yang menurutnya sampah. Dia bilang rating SmackDown lagi ancur-ancurnya dan punya champion yang dibenci banyak orang. Pat ngaku kalau dialah yang telepon Orton buat ngancurin semuanya. Katanya, Orton bakal jadi penyelamat WWE. Orton naruh sabuk juara di atas badan Cody yang udah tepar sebelum petugas medis datang. Segmen pun kelar pas Cody dipapah keluar. Jujur, aku nggak nyangka Pat McAfee bakal jadi heel dan bikin aliansi sama Randy Orton. Kirain tadinya yang bakal muncul tuh bokapnya Randy, Bob Orton Jr. Tapi ya udahlah, idenya lumayan out of the box sih. Fans juga sorak karena ya susah buat ngebu Orton di kampung halamannya sendiri. Pat juga ngomong kasar beberapa kali biar kesannya lebih sangar dan berontak gitu. Aku belum tahu ini bakal jadi tim baru atau gimana, tapi ya lumayan menarik lah, walaupun nggak bisa dibilang segmen ini tuh luar biasa banget. Kita lihat aja ke depannya gimana. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Rhea Ripley lawan Michin, ditemenin B-Fab sama Jade Cargill juga. Rhea awalnya dominan banget, tapi gara-gara Jade bolak-balik gangguin di pinggir ring, Michin sempat dapat momentum buat balik nyerang. Pertandingannya lumayan seru, jual beli serangan terus, bahkan Michin sempat keluarin E-Defeat. Tapi akhirnya Rhea bisa balik pegang kendali, serangan Michin dipatahin dan Rhea pun menang lewat Prism Trap. Habis tanding, Rhea malah dikeroyok sama B-Fab dan Michin. Jade Cargill juga ikutan masuk ring buat ngehajar Rhea. Untungnya Io Sky datang nolongin, jadi mereka semua kabur deh. Kemenangan yang telak buat Rhea Ripley sesuai dugaan. Michin keren sih karena dikasih kesempatan buat ngelawan dan kelihatan kompetitif. Wajar juga ada yang nolongin Rhea, soalnya dia udah dipukulin Jade dan kawan-kawan selama 2 minggu berturut-turut. Io Sky masuk akal banget jadi penolong karena mereka emang temen deket dan sahabatan. Di ruang medis, Aleister Black sama Zelina Vega nemuin Matt Cardona. Black sempat nyenggol soal apa yang dilakuin Randy Orton tadi, tapi Cardona lagi nggak mood bahas itu. Dia bilang mau ngomong sama Nick Aldis buat minta jadwal tanding sama Black hari ini juga. Di tempat lain, Solo Sikoa nyuruh Tama Tonga buat beresin urusan Uncle Howdy. Tama bilang dia pengen tanding sendiri aja, biar Tama bisa fokus selesaiin masalah itu. Langsung aja ke pertandingannya, Uncle Howdy lawan Tama Tonga. Tama fokus banget nyerang lengannya Howdy dan dominan di hampir seluruh pertandingan. Pas Howdy mulai mau bangkit, Solo Sikoa muncul bawa lentera itu. Howdy sempat keganggu fokusnya, tapi untungnya dia tetap bisa keluarin Sister Abigail untuk memenangkan pertandingan. Selesai tanding, Solo masuk ring dan marahin Tama Tonga. Tama nggak terima, dia dorong Solo dan naruh lenteranya. Howdy pun ambil lentera itu sementara Tama nahan biar situasinya nggak makin panas. Aneh sih, Tama Tonga udah dominan 80%, ujung-ujungnya Uncle Howdy menang pakai 1 jurus doang. Penonton kedengeran bosen banget juga. Semoga cerita The Wyatt Six lawan MFT ini cepet kelar deh, udah kelamaan soalnya. Aku juga ragu kalau Tama mau dijadiin bintang single, soalnya dia lebih cocok di grup menurutku. Balik ke belakang panggung, The Miz sama Kit Wilson lagi ngobrol seru, terus ada R-Truth. Gara-gara salah paham khasnya Truth, dia malah nerima open challenge buat timnya. Jadi deh jadwal tanding dadakan buat gelar tag team hari ini buat Miz dan Wilson. Terus ada video paket soal Jaka Fatu buat promoin pertandingannya lawan Drew McIntyre di WrestleMania nanti. Intinya pertandingannya itu nggak bakal ada aturannya sama sekali.
Sami Zayn juga sempat nemuin Nick Aldis buat minta waktu ngomong ke penonton. Aldis setuju karena menurutnya Sami emang pantas dapat panggung setelah perjuangannya ke WrestleMania. Trick Williams masuk ke ring bareng Liliati. Trick bilang dia pengen banget jadi United States Champion di WrestleMania nanti. Dia juga nyenggol soal banyaknya selebriti di WrestleMania dan ngenalin Liliati yang dukung dia penuh. Trick terus manggil Sami Zayn buat keluar. Sami Zayn datang bawa sabuk US Championnya. Sami bilang dia lebih fokus sama performa di ring dan Trick bakal ngerasain itu di WrestleMania. Tapi Trick malah ngeklaim kalau posisi Sami sekarang yang di atas itu gara-gara dia. Carmelo Hayes ikutan masuk. Melo bahas sejarahnya sama Trick dan nantang Sami. Katanya dia berhak dapat rematch buat gelar US Champion. Sami setuju bakal kasih rematch hari ini juga, tapi syaratnya siapa yang menang dia yang bakal lawan Trick Williams di WrestleMania. Segmen ditutup sama Sami yang tiba-tiba ngehajar Trick dan ngusir dia dari ring. Ini segmen kerasa lama banget ya. Kalau orang baru nonton pasti mikirnya Sami Zayn itu yang jahat dan Trick Williams itu yang baik. Fans emang suka banget sama Trick Williams sekarang. Aku kira tadi bakal dibikin triple threat buat WrestleMania, tapi ternyata malah enggak. Kasian banget Carmelo Hayes. Solo Sikoa kelihatan lagi sama Tama Tonga dan MFT. Solo kesel banget soal urusan Lentera yang gak beres-beres. Tama bilang mending mereka fokus ambil alih SmackDown dan ngejar gelar juara aja. Tapi Solo tetap kekeh kalau urusan sama keluarga Wyatt harus tuntas dulu. Lanjut ke pertandingan antara Matt Cardona lawan Aleister Black yang ditemenin Zelina Vega. Black langsung ngincer lengan kiri Cardona yang emang lagi cedera. Cardona sempat ngelawan pakai powerbomb tapi Black jauh lebih taktis. Black kasih Black Mass yang tiba-tiba banget untuk memenangkan pertandingan. Usahanya dapat sih, apalagi ceritanya Matt Cardona itu lagi nahan sakit di lengan. Tapi penonton di sini tuh kayak kurang respon gitu. Kemenangan dari Aleister Black pakai Black Mass makin ngebuktiin kalau tendangan itu emang bahaya banget dan bisa dihantam kapan aja. Bayley sama Lyra Valkyria diwawancara. Mereka bilang lawan mereka di WrestleMania bakal kaget lihat kemampuan mereka. Intinya mereka mau nebus kegagalan di tahun lalu. Di sisi lain, R-Truth lagi bareng Johnny Gargano sama Candice LeRae. Gargano lagi fokus buat peluangnya dapetin NXT North American Championship besok di Stand and Deliver. Damian Priest sempat negur Truth gara-gara sembarangan kasih jadwal tanding ke Miz sama Kit Wilson. Tapi Truth santai aja bilangnya gampang lah itu, terus pergi. Terus ada lagi video promo dari Drew McIntyre soal pertandingannya lawan Jacob Fatu. Drew janji bakal ngebongkar siapa sebenarnya Jacob di WrestleMania nanti. Lanjut ke pertandingan tag team antara Charlotte Flair dan Alexa Bliss lawan Bayley dan Lyra Valkyria. Awalnya Charlotte sama Alexa dominan banget. Lyra sampai susah buat ganti pemain, tapi pas Bayley masuk keadaan sempat berbalik. Seru sih, banyak kuncian sama kerja sama tim. Akhirnya Charlotte sama Alexa menang setelah kasih natural selection ke kedua lawannya. Abis tanding, Les Legend sama Nia Jax tiba-tiba masuk dan ngeroyok kedua tim itu. Les sama Nia berdiri tegak di tengah ring di akhir segmen. Tontonan yang solid karena dua-duanya tim protagonis jadi mainnya bersih. Gak kaget sih kalau Charlotte Flair sama Alexa Bliss yang menang, secara jam terbang mereka itu jauh lebih tinggi. Di belakang panggung, The Miz sama Kit Wilson lagi pede-pedenya soal peluang juara mereka. Terus ada Danhausen muncul, mau nawarin bantuan buat ngilangin kutukan, tapi Miz malah nolak mentah-mentah. Masuk ke pertandingannya, Damian Priest dan R-Truth pertahanin gelar mereka lawan The Miz dan Kit Wilson. Miz sama Wilson sempat dapat celah gara-gara banyak gangguan dan bikin Truth terisolasi. Tapi pas Priest masuk, dia langsung ngamuk. Pas di akhir-akhir, Danhausen muncul di pinggir ring dan ngekutuk wasit gara-gara wasit sempat mau ngusir Danhausen. Miz manfaatin kesempatan dengan kasih skull crushing finale ke Truth, tapi wasit tiba-tiba nggak bisa ngitung sampai 3. Di tengah kebingungan itu, Priest langsung kasih shot of heaven ke Miz untuk memenangkan pertandingan. Ending komedi gini emang susah dinilai sih, tapi aku pribadi cukup terhibur. Pasti banyak fans yang serius banget bakal kesel lihat wasit dikutuk kayak gitu. Tapi ya, namanya juga hiburan. Aku sih suka-suka aja sama Danhausen. Udah ketebak juga Damian Priest sama R-Truth yang bakal menang. Abis pertandingan tag team tadi, Cody Rhodes tiba-tiba masuk ring dan nge-crossroad si Kit Wilson. Cody terus curhat di depan penonton. Dia bahas soal Randy Orton sama Pat McAfee.
Cody bilang dia tahu Pat itu cuma pansos gara-gara WWE lagi naik daun. Cody pamer kalau 4 WrestleMania terakhir itu pecah rekor karena ada dia. Bukan cuma karena Roman, Cena, atau The Rock. Dia juga bahas masa lalunya sama Orton, tapi sekarang dia lebih fokus sama tanggung jawabnya yang sekarang. Intinya, Cody udah siap lahir batin buat ngalahin Orton. Keren sih ini, Cody Rhodes kelihatan lebih sangar dan tegas. Cody yang kayak gini tuh emang versi terbaiknya. Waktunya main event. Sami Zayn lawan Carmelo Hayes buat sabuk US Championship. Trick Williams sama Liliati nonton di pinggir ring. Melo mainnya cepet banget biarpun lututnya kelihatan agak bermasalah. Sami tetap tenang dan balas pakai power move. Pas wasit lagi ngecek kondisi Melo di pojokan, Sami malah curang dikit dan langsung kasih Helluva Kick untuk memenangkan pertandingan. Sami pun tetap jadi juara. Habis tanding, Trick Williams sama Liliati masuk ring. Trick langsung hajar Sami, dibantu Yati dan diakhiri sama running knee strike. Trick berdiri tegak sambil megang sabuk US Championship pas SmackDown hari ini bubar. Cara menangnya Sami Zayn di sini nunjukin kalau dia sekarang emang udah jadi heel. Aku tadinya berharap ada drama biar Carmelo Hayes bisa masuk ke WrestleMania juga, tapi kayaknya nggak bakal kejadian. Kelihatannya Trick Williams yang bakal menangin sabuk itu di WrestleMania nanti. Soalnya fans emang pengen Trick menang dan menurutku emang udah waktunya. Oke, secara keseluruhan SmackDown hari ini agak di bawah rata-rata ya. Bagian tengahnya banyak banget filler yang gak terlalu nyambung sama WrestleMania. Sayang banget Carmelo Hayes gak masuk ke WrestleMania gara-gara kalah lagi lawan Sami Zayn. Fans pasti kesal sama hasilnya. Tapi perihal aliansi Randy Orton dan Pat McAfee itu menarik sih, walaupun agak aneh. Tapi promo dari Pat itu oke, respon dari Cody Rhodes juga mantep. Aku yakin Randy sama Cody bakal kasih pertandingan gila nanti di WrestleMania. Itu sih yang paling penting. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in